kalau kepada Allah tuh wis butuh toh. Iya. Ya, untungnya Allah tuh mah penyayang. Iya. Kamu mau hidup gitu tidak masalah kata Allah. Iya. Ada yang lagi kasih nikmat lupa. Iya. Oh, silakan kata Allah. Ngaku juga punya tempat surga sama neraka. Makanya kata Rasulullah itu ismasita. Pada hari ini kita akan membahas ada beberapa yang perlu sesuai dengan usulan dari warga bahwasanya di bulan puasa ini pada kolom komentar YouTube kita juga mendapat sebuah saran, sering-sering Pak tausiah di Salam Channel. Ya, itu yang menjadi catatan buat kami. Dan pada hari ini juga sengaja kami mendatangkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di Kota Probolinggo. Dia adalah sang Ustadz milenial. Kalau kita manggilnya Ustadz milenial karena pada waktu edisi pertama beliau adalah salah satu yang buat kami ya agak menggugah gairah di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mas Ferry ya. Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Sudah buka puasa Ustadz? Oh, sudah tadi. Alhamdulillah. Jadi Ustadz, kemarin kita sempat episode yang pertama, anggap lagi itu sebagai episode yang pertama, bahwasanya kita terima kasih Ustadz. Jadi ternyata dari episode yang pertama itu bisa dibilang rating kita naik. Nah, berkat siapa? Berkat Ustadz. Karena apa? Alhamdulillah. Tausiah itu ternyata bermakna buat mungkin buat kaum muslimin dan muslimat, dan ternyata ada beberapa yang viewernya itu banyak, dan itu kita diuntungkan dengan ini. Ya sebenarnya kita tidak mengambil keuntungan dari tausiah itu, tapi enggak, sebenarnya kita kan simbiosisnya mutualisme, bahwasanya ada informasi, ada edukasi yang kita sampaikan di Salam Channel, termasuk di program Ngopi Pintar. Oke, Pak Ustadz, pada malam hari ini sebetulnya kita mengingat di bulan puasa, kita ngobrol santai aja Ustadz ya. Jadi di bulan puasa memang pada prinsipnya kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala, mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin ada beberapa cara yang mungkin sudah dilakukan oleh beberapa muslimin dan muslimah. Nah, dan pada episode kali ini di Ngobrol Pintar kita sengaja ingin mengurusi ke satu tema Pak Ustadz. Jadi menjelang di 17 Ramadan kita tahu bahwasanya mungkin warganet ada yang masih belum tahu sebetulnya apa sih nuzul Quran. Tapi nanti sebelum kita lebih jauh di nuzul Quran, tetap Pak Ustadz kita ada promo. Tetap stay tune, like, share, and comment di Ngobrol Pintar. Ustadz Gufron, terkait nuzul Quran, sebetulnya ada beberapa yang bukan versi ya, ada makna, ada hikmah, dan ada ya mungkin macam-macam lah. Mungkin bisa diceritakan kalau kita mendalaminya bukan sebagai peringatan nuzul Qurannya sebetulnya Ustadz. Sebetulnya apa sih? Kita tahu bahwasanya yang menjadi kitab umat Islam adalah Al-Quran. Sampai saat ini ya, kita mungkin ada beberapa yang contohnya saya sendiri masih belum paham sebetulnya Al-Quran itu seperti apa sih Ustadz? Iya. Monggo salamnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Quran fi syahri Ramadan. Summassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi jema'in amma ba'du. Kaum muslimin muslimat ya, saudara-saudara sekalian, khususnya Mas Ferry ya, Siap. yang selalu setia di Ngobrol Pintar. Ini terkait dengan nuzul Quran. Iya. Pertama kita mesti tahu nuzul itu apa. Gitu.
Nuzul itu artinya turun. Iya. Jadi kalau nuzulul Quran itu berarti turunnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu secara harfiah itu apa? Ya. Al-Quran secara maknawiyah itu apa? Begini, nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Iya. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Ulama sepakat turunnya itu tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, Al-Quran sendiri secara harfiah itu mempunyai arti bacaan. Ya. Iqra itu ya maksudnya bacaan. Ya, bisa. Dan Quran itu namanya banyak. Ada yang bernama Al-Furqan, ya, Quran itu. Al-Furqan. Alkitab, ya. Dan banyak lagi nama-nama Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tempat pertama kali Quran diturunkan itu di Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada gua namanya Gua Hiro. Gua Hiro itu. Nah, waktu Nabi tahannus di sana itu menyepi, di sana itu Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Iqra. Al-Alaq. Al-Alaq kan ya. Dan itu pertanda pula bahwa Nabi saat itu resmi diangkat sebagai Rasul. Nabi Muhammad. Turunnya Al-Quran itu kepada Rasulullah itu pertanda bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah mendapat SK sebagai Rasul utusan Allah. Itu ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Ya. Di Gua Hiro. Gua Hiro ini di Jabal Nur di Mekah sana. Nah, Al-Quran itu adalah dusturul muslimin. Apa itu Ustaz? Itu undang-undang dasar bagi umat Islam. Ya. Acuan beragama yang benar itu harus berdasar terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul dan apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama, menjadi konsensus para ulama. Ada yang namanya kias, ada yang namanya apa itu ya? Kemudian Al-Quran ini adalah sesuatu yang suci sampai hari ini, Mas Ferry. Kitab yang kesuciannya dijaga oleh Allah dari perubahan-perubahan. Di Al-Quran dari awal turun sampai hari ini kita duduk di sini, satu huruf, satu harakat tidak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah ya. Karena janji Allah sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan az-dzikra ini. Az-dzikra itu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan aku yang akan jaga Quran. Setiap banyak orang mau merubah Quran itu mulai dulu mesti ketahuan. Ya. Ini sedikit tentang Al-Quran, nuzulul Quran itu sendiri ya. Jadi orang banyak berpikir nuzulul Quran sama Lailatul Qadar sama itu. Nah, beda. Iya nanti beda. biar ini Lailatul Qadar ini Ustaz, ya. ada materinya tersendiri, bahasanya kupasannya juga beda. Gitu. Kemudian lagi Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita banyak tahu tentang mukjizat para nabi. Iya. Tapi mukjizat yang paling istimewa di antara para nabi adalah mukjizat Rasulullah yang bernama Al-Quran. Karena sampai hari ini mukjizat ini ada, Al-Quran. Quran itu Mas Ferry ya, kalau dibaca mengandung nilai ibadah. Al-muta'abbad bitilawatihi, orang membaca Quran dihitung ibadah. Ya.
Kemudian apalagi kita sampai mengamalkan isinya. Iya. Nah, Al-Quran ini adalah kitab samawi. Nah, kitab itu ada ardi, ada samawi. Iya. Ada yang kitab memang dari langit, dari Tuhan, dari Allah. Kayak Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Dawud. Ya, kemudian Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah nabi-nabi yang lain dapat? Dapat, tapi bentuknya bukan kitab, bentuk mushaf. Seperti Nabi Ibrahim dapat. Itu namanya mushaf, bentuk lembaran-lembaran begitu. Nah, Al-Quran ini adalah merupakan penjempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah ada. Maksudnya kitab suci kan Pak Ustadz ya. Jadi yang tadi yang disampaikan sama Ustadz ya. Ada pula kitab yang ardi, kitab suci yang dianggap suci oleh sebagian orang, tapi itu hasil rekayasa budidaya manusia. Oh gitu. Kitab-kitab agama lain ada itu. Nah, sama dengan agama juga begitu. Agama itu ada yang ardi, ada yang samawi, ada yang dari langit, ada yang hasil budidaya manusia. Maka dengan sininya kitabnya pun kalau agamanya samawi ya kitabnya samawi. Kalau agama itu ardi ya kitabnya ardi juga. Oh gitu. Nah, begitu. Oke. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sempat menyinggung Nabi Muhammad SAW adalah salah satu utusan Rasul. Nah, saya mungkin ini sedikit bertanya, mungkin saya juga masih belum paham ya. Sebetulnya apakah semua nabi itu juga utusan Rasul? Maksudnya Rasulullah, karena yang saya tahu yang Nabi Muhammad aja kan Rasulullah. Itu maksudnya bukan kriteria, sebenarnya seperti apa sih Ustadz? Jadi Rasul sama Nabi itu beda ya, gitu. Secara penugasan dalam melaksanakan risalah juga beda. Gitu. Jadi kalau Rasul itu mesti Nabi. Ya. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Gitu. Artinya begini, kalau Rasul itu oleh Allah diberi beban sebuah risalah yang harus disampaikan kepada umat manusia. Kalau Nabi tidak. Gitu ya. Sekedar dipakai dirinya sendiri. Nah, kalau Rasul ini sebenarnya ada 114 ya Rasul. Tapi yang wajib diketahui 25 yang ada di Quran. Dari Nabi Adam ya. Adamun, Idris, Nuh, Hud, Ma, Soleh, wa Ibrahimu kullu muttaba, sampai kepada Nabi Muhammad, Isa wa Thaha, itu. 25. Kalau Nabi banyak. Ada dulu itu namanya Nabi Daniel. Nabi bukannya 25 Ustadz? Enggak, banyak. Nabi itu 300 lebih. Ada namanya Nabi Daniel di Palestina sana. Ada Nabi Samuel ya. Ada Nabi Hezkiel. Ada Nabi Khidir yang sering kita dengar ya. Yang hidup sampai zaman ini. Banyak Nabi itu. Dan banyak pula Nabi ini tidak diketahui orang memang. Itu. Gitu. Jadi Nabi sama Rasul itu beda. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu beliau juga Nabi, beliau juga Rasul. Dalam tingkatan Rasul saja itu ada tingkatannya. Ada Rasul yang ulul azmi, ada yang tidak ulul azmi. Yang ulul azmi itu ada 5 ya, Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Ada 5. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dari Nabi, Rasul ada ke ulazmi gitu. Pak Ustadz, jadi dijelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama itu dari surat Al-Alaq ya. Al-Alaq. Sampai sekarang kalau yang kami tahu adalah bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 114 surat ya. Dan 30 juz, 6.236 ayat. Ya. Nah, ini kita tahu. Jadi wungkulannya gitu. Kita berbicaranya mungkin yang bahasanya bahasa agak ini ya. Biar enak dicerna. Jadi kitab suci Al-Quran tuh 114 surat. Nah, apakah itu langsung diturunkan 104? Tidak ya. Al-Quran tuh turun berangsur-angsur selama
23 tahun ya. Oh gitu. 23 tahun. Yang 13 tahun itu di Mekah, yang 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Ya, karena Nabi diutus selama 23 tahun. Oh gitu. Jadi yang perlu nggih. Quran sendiri itu turunnya ada yang Makkiyah. Makkiyah Karena turun di kota Makkah. Ada yang Madaniyah karena turun di kota Madinah. Ya. Kemudian Al-Quran itu kandungannya banyak. Iya. Banyak. Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Ustaz Begini, ya. Setiap kitab suci itu mesti ada muatan-muatannya. Jelas ya, mulai dari Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Quran. Muatan pertama itu mesti muatan akidah. Akidah. Ketauhidan. Iya. Pengakuan seorang hamba bahwa Tuhan saya itu Allah. Iya tuh, benar. Kalau kita umat Rasulullah bahwa dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di Quran itu ada La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Iya. Tentang penegasan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, itu ada Muhammadur Rasulullah. Ya. Walladzina mau asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu penegasan ketauhidan tentang akidah bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Ini paten agama kalau tidak ada akidahnya ya bukan agama namanya. Memang ada 2 kalimat syahadat itu kan Ustadz ya? Ya. Jadi tuh. Ini masalah yang harus ada. Yang kedua, muatan Al-Quran itu adalah janji dan ancaman dari Allah. Oh. Ya. Allah punya janji kepada hambanya. Yang baik nanti ke surga. Iya. Yang tidak baik ini ada ancaman nanti ke neraka. Harapannya kan agar umat Islam, misalkan umat Muslim biar ke surga semua. Nah maunya Allah kan begitu ya. Itu. Seluruh hamba itu sama Allah disuruh ke surga semua. Cuma kadang kita disuruh ke surga itu tidak mau, malah pilih jalan ke yang tidak benar, jalan ke neraka. Jalan ke neraka. Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih. Iya, ya Rahman ya Rahim. Ya. Jadi maunya Allah, rumah kita itu aslinya surga. Iya. Ya mestinya kalau mau balik ke rumah kita sendiri ya surga, karena Bapak Adam dan Ibu Hawa dulu di surga rumahnya karena sebuah kesalahan diturunkan. Kalau kita mau balik ya balik ke rumah Bapak kita di surga, jangan balik ke rumahnya setan. Gitu. Nah kadang kita saja yang suka lupa, kadang suka hilap dan tidak menyadari itu. Hanya kita terjerembab, terperosok, tersesat di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada akidah, ada janji dan ada hukum di Quran itu. Hukum kita tahu ya, ada yang wajib, ada sunnah, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang haram apa di Quran? Contoh, riba. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, ini hukum. Kemudian ada apa itu perintah wajib. Contohnya perintah sholat. Nah, ini puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu puasa. Ada juga apalagi masalah makanan. Ada yang halal, ada yang haram. Ini masalah hukum. Kemudian di Quran itu lagi muatannya itu ada masalah kisah-kisah orang terdahulu. Oh gitu. Al-Qasas ya. Ceritanya kaum terdahulu yang patuh kepada Allah itu. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Ada kisah kaum terdahulu yang durhaka kepada Allah. Kaum Ad, kaum Samud ya. Ini peninggalannya sampai hari ini dan kaum ini dihancurkan oleh Allah. Oh gitu. Kaum Sadum ya, kaum Nabi Lut, kaumnya orang yang sodomi, kaum Gai itu. Ditenggelamkan oleh Allah di sebuah danau yang sampai hari ini danaunya itu danau apung. Kita lompat ke situ tidak akan tenggelam. Itu di bawahnya itu ada kaum Sadum, kaum G dulu yang homo itu ya, itu sesuka sama jenis. Dan atasnya di danau dan danaunya itu kadar garamnya tinggi dan ACL-nya tinggi.
Kalau kita lompat tidak akan tenggelam. Itu diterangkan di Al-Quran oleh Allah. Termasuk kisahnya Nabi Yusuf yang dicintai oleh bosnya sendiri yang namanya Zulaikha. Ya. Tapi Nabi Yusuf kuat atas godaannya itu, karena Nabi Yusuf memang nabi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaupun Zulaikha suka Yusuf, Yusuf juga suka Zulaikha karena memang Zulaikha ini cantik. Tapi karena Nabi Yusuf itu ya nabi, dia tahan terhadap godaan, padahal sama-sama suka. Ini cerita-cerita di Quran itu banyak. Ada ceritanya bagaimana Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Ada ceritanya, macam-macam lah kalau kita baca Quran ya, terus paham artinya, atau kita sambil lihat terjemah dan tafsirnya, wah kita senang. Seakan-akan kita itu berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin cari tenang, banyak-banyak baca Quran, jangan baca yang lain. Baca Quran kalau memang buat kami mungkin yang ada terjemahnya mungkin lebih ini ya Ustadz ya. Ya enggak apa-apa. Jadi kita biar tahu. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran aja ya, mohon maaf ya, kalau kita baca Al-Quran tapi nggak tahu artinya gimana Ustadz? Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tapi mungkin alangkah baiknya gitu Ustadz ya. Alangkah baiknya kalau kita membaca Quran paham artinya. Nah, paham artinya itu ya. Lebih bisa menjiwai. Iya. Al-Quran itu dibaca walaupun kita tidak paham artinya, kita sudah berpahala. Iya. Oh gitu. Apalagi paham artinya kemudian diamalkan, tambah banyak pahalanya. Itu Mas Beri ya. Jadi warganet seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Gufron, kandungan yang ada di dalam Al-Quran salah satunya adalah ada kaidah, terus ada bukan kaidah, akidah. Jadi ada akidah, terus ada apa ya Ustadz? Ada hukum, terus ada termasuk kisah-kisah, sanksi dan ancamannya, ada kisah-kisah orang-orang terdahulu Ustadz ya. Dan ini adalah sebuah edukasi dan sebuah pengetahuan buat kami, mungkin juga buat warganet yang masih belum, ya mungkin masih sedikit, termasuk saya kan paham agamanya masih sedikit Ustadz. Nah, makanya kita terima kasih Ustadz bisa hadir lagi di Salam Channel nih. Ustadz, terkait kandungan ini sudah dijelaskan. Nah, sekarang gini Ustadz, kita tahu bahwasanya kitab suci itu kan memang yang kami tahu adalah ada beberapa ya, termasuk yang kitab suci Al-Quran. Nah, hubungan Al-Quran sendiri dengan kitab-kitab yang lain itu gimana Ustaz? Tadi saya sampaikan, Al-Quran itu adalah meneruskan dan menyempurnakan syariat yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Oh gitu ya? Ya, contoh begini, syariat Nabi sebelumnya itu tentang taubat seumpama. Taubat pada syariat nabi-nabi terdahulu zamannya Nabi Musa. Itu kalau namanya taubat nasuha, orang betul-betul taubat, itu harus membunuh dirinya. Oh gitu. Iya. Baru tahu Ustaz. Gitu. Jadi ini dihapus syariat ini. Iya. Oleh syariat Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Jadi gitu taubat nasuha itu kalau kita tidak mengulangi lagi, ya, kemudian merasa menyesal, kemudian mohon ampun kepada Allah, lalu dibarengi dengan perbuatan baik. Ini taubat nasuha. Itu taubat nasuha ya. Ya. Jadi berat memang. Iya. Syariat ini tubu ilallahi, gimana di Quran, faktulu anfusakum inda bari'ikum. Contoh lagi dalam syariat nabi-nabi sebelumnya ya, kalau kita hari ini istri-istri kita kedatangan tamu menstruasi, yang tidak boleh kalau kita bersetubuh, jima itu kan ya. Tapi tetap satu rumah kan. Iya. Kalau syariat nabi-nabi terdahulu itu istri harus ditinggal sendiri di rumah, kita keluar. Terus keluar ngapain Ustaz? Iya, tidak kumpul, tidak boleh serumah. Oh gitu. Oh, itu syarat Islam yang syariat terdahulu. Sekarang kan sudah dirubah. Oh dengan gitu. risalah Nabi Muhammad SAW, namanya risalah Islam. Gitu. Oh itu. Gitu. Berat memang. Sholatnya umat Nabi Musa sehari semalam tuh 50 kali. Sehari semalam 50 kali. Kita cuma 5 kali itu aja kadang bolong-bolong Ustaz ya. Kemudian puasa.
Puasa zaman nabi-nabi terdahulu dan umatnya itu sudah ada. Contoh puasanya umat Nabi Daud. Iya, iya. Sehari puasa, sehari enggak. Iya. Habis itu puasa lagi enggak. Iya. Berat enggak itu? Ya sangat berat, Ustaz. Kita enggak. Iya. Cukup satu tahun itu diambil satu bulan namanya Ramadan. Selebihnya puasa itu sunnah. Iya, puasa sunnah itu ya, Senin Enak. Kamis. Apalagi Ramadan kita di Indonesia ya, enak banget. Iya. Nah, cuacanya juga enak ya. Terus malam Ramadannya kita hingar-bingar Ramadan, sukaria Ramadan sangat nampak sekali. Gitu. Iya, benar sekali Ustaz. Oke, sangat menarik Ustaz karena pemahaman Al-Quran mungkin akan sangat sangat bertambah buat kami. Nah, terkadang gini Ustaz, kita terkadang baca, terus ada yang namanya hadis riwayat. Oh iya. Terus ada namanya kalau Quran surat kan ada namanya, ada beberapa yang mungkin yang kami belum paham sebetulnya pemaknanya gimana sih Ustaz? Begini, kalau Al-Quran itu firman Allah. Iya, firman Allah. Perkataannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Iya. Kalau hadis itu adalah sabda Nabi Muhammad. Oh, gitu. Cuma begini, hadis ini tidak ada yang bertentangan dengan Quran. Oh. Karena apa yang disampaikan Nabi sendiri itu sebenarnya adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi berkata itu bukan dari nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak ada yang kontradiktif dengan Al-Quran. Jadi wahyu itu menguatkan Al-Quran. Jadi hadis riwayat itu memang dasarnya dari firman Allah itu. Apa yang tidak ada di Quran ditemukan di hadis. Contoh begini, Allah perintah sholat di Quran. Tapi secara teknis berapa rakaat, waktunya kapan, bacaannya apa kan tidak diterangkan di Quran. Rasulullah yang terangkan dalam hadisnya. Zakat di Quran diperintah, wa'atuz zakah. Allah tidak nyampaikan di situ berapa kilo, bentuknya apa. Diterangkan oleh Rasulullah di sabda beliau lewat hadis. Itu termasuk puasa Ramadan. Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan wajib. Cuma niatnya kayak apa? Itu Rasulullah yang menerangkan melalui hadis-hadis beliau. Jadi posisi hadis tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Dua, hadis ini menguatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak boleh orang saya percaya Quran tapi ke hadis enggak. Tidak boleh. Quran dan hadis ini satu paket. Gitu Ustaz ya. Kalau kita hari ini di memahami Quran, hadis tambah ijma dan kiasnya para alim ulama. Karena apa? Tanpa ijma dan kiasnya alim ulama, kita akan kesulitan memahami Quran. Karena Quran itu bahasa Tuhan, bahasa langit tidak mudah dicerna oleh sembarang orang. Termasuk apa yang disampaikan Rasulullah yang namanya hadis, kita memahaminya melalui konsensus para ulama. Kalau tidak, kita hanya tahu tulisan ini sabda Rasulullah, tapi tidak tahu situasi psikologinya itu kayak itu apa. Ustaz, Terus asbabul wurud, kejadian asal kejadiannya kayak apa. Ini kalau tidak belajar kepada para ulama yang sanad ilmunya bersambung kepada semuanya akan berantakan. Hanya kita memahami Islam itu kaku, benar. Kemudian keras dan radikal, merasa paling benar sendiri, orang lain salah. Ini berbahaya. Gitu. Terkadang kita menjumpai kan hal-hal seperti itu. Banyak hari ini banyak Semoga kita dijauhkan hal-hal yang seperti itu. Amin. Semua masuk kita, masuk bangsa Indonesia gitu. Sebagai ikon dari negara yang banyak agamanya tapi selalu rukun. Itu toleransinya sebetulnya itu yang harus kita jaga. Ustadz, gini, kita kembali ke Nuzul Quran. Nuzul Quran, makanya kan monggo Ustadz kalau ini. Jadi mengapa Nuzul Quran itu bukan pada tanggal bukan ditetapkan ya, mungkin kebanyakan 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ulama banyak sepakat bukan ditetapkan, sepakat jadi 17 Ramadan. Makanya kan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling suci, ada keistimewaan kan seperti itu kan. Karena yang ditunggu-tunggu adalah pada
malam 17 Ramadan itu sendiri ya. Ya. Pak Ustadz, memaknainya sebetulnya apa sih nuzul Quran itu Ustadz? Memaknai nuzulul Quran, memaknai turunnya Al-Quran ke bumi. Pertama, kita harus hidup sesuai dengan Al-Quran. Ya. Tadi yang sudah dijelaskan Ustadz itu Ya, kan ya. artinya begini, akhlak kita pakai akhlak Quran. Bagaimana kita berbicara, pakai cara bagaimana Al-Quran begitu indah bahasanya. Ya. Kemudian bagaimana kita berhubung dengan Allah. Hablum minallah, berhubungan dengan sama manusia. hablum minannas. Ini yang mesti harus muncul dari setiap pribadi umat Islam yang memahami Al-Quran itu sebagai dustur, sebagai undang-undang. Jadi falsafah hidup, mungkin pandangan hidup mungkin seperti itu Ustaz ya. Dusturul muslimin. Jadi Islam itu, Al-Quran itu bagi kita umat Islam ya, way of life, pandangan hidup. Itu. Kalau kita memahami bahasa Al-Quran, Mas Ferry, begitu indahnya Al-Quran itu dengan literatur bahasa yang memang ini bukan bahasanya orang, bukan bahasa sembarangan, ini bahasa langit ya. Iya, benar. Ya. Gampangnya saja Mas Ferry, kalau kita mendengar merdunya bacaan Quran di surau-surau, di masjid-masjid, kalau kita dengarkan sambil memejamkan mata, menikmati, betapa indahnya Al-Quran itu. Iya. Kalau kita dengar suara bacaan Quran aja sudah bikin hati kita tenang, pikiran kita sejuk, apalagi kita mengamalkan kehidupan ini berdasarkan Al-Quran. Insya Allah hidup kita selamat, saudara kita selamat, keluarga kita selamat. Amin. Tentunya dengan pemahaman yang benar. Benar Ketika Quran dipahami sepotong-potong, nah itu yang dipahami dengan cara yang tidak benar, maka yang terjadi adalah kesalahan beragama. Bukan agama yang salah, kesalahan beragama. Agama akan terlihat sadis. Benar. Agama akan kelihatan begitu garang. Agama akan kelihatan begitu kejam. Padahal agama itu, agama, ad-din, agama ini kan bahasa Yunan. Itu tidak. Agama itu sesat. Jadi kalau agama berarti tidak sesat. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Nah, ketika kita hidup dengan gaya Al-Quran, dengan akhlak Al-Quran, insya Allah lah ya, jangankan kehidupan kita, keluarga kita, semuanya akan terasa nikmat. Jadi mungkin warganet yang menjadi makna apa yang disampaikan oleh Ustadz Gufron, bahwasanya kalau kita belajar jangan sepotong-potong, jadi secara utuh, termasuk kita harus pemahaman agama Islam sendiri yang Al-Quran adalah menjadi salah satu yang menjadi pedoman hidup untuk umat muslim dan muslimah. Tentunya seperti itu yang harus dipahami. Jadi tidak boleh sepotong-potong. Jadi pemahaman Al-Quran memang harus secara utuh. Yang nantinya agar umat muslim dan muslimah tidak tersesat, kan bukan begitu Ustadz ya. Oke, Ustadz, makanya kan terkadang memang ada sebuah, saya akui kalau memang ada lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran tuh, kalau ini memang ketika kita meresapi, ya terkadang kita sampai nangis kan sebetulnya. Makanya kan ada beberapa sholawat-sholawat yang itu bisa menyejukkan hati kan seperti itu Ustadz ya. Jadi ya itulah makna dari yang terkandung di Al-Quran gitu Ustadz ya. Memang Quran itu termasuk kan obat hati. Ya, sering kita dengar lagunya kan. Tombok hati, limo perkorona. Nih, salah satunya itu maos Quran, angen-angen sama. Kalau kita bisa baca Quran, paham maknanya, meresapi, apalagi dilantunkan dengan suara yang merdu, akan datang ketenangan yang tidak pernah kita alami gitu. Tapi yang sekarang gini, realita yang terjadi mungkin bukan di lapangan ya, yang di sebuah kehidupan Ustadz ya, terkadang mungkin bisa minta petunjuknya Pak Ustadz. Terkadang kita tuh justru ya sebagai umat muslim, ingatnya kita tuh sama Allah itu hanya pada waktu ada masalah, kita itu mungkin seperti ini Ustadz, kalau pas ono masalah sholat, jadi kepingin tenang, loh disik nang di dulu kemana? Nah itu sebenarnya gimana sih Ustadz?
Ya Itu sebenarnya yang salah kan makanya Ustadz ya. Ya. Ini sebenarnya banyak terjadi di Realita-realita kan kampung-kampung ada kan ya. sebenarnya ya. Ada orang itu ini sebenarnya sudah tidak ada hubungannya dengan nuzulul Quran ya. Iya. Orang itu kalau lagi enak Iya. ingat sama Tuhan itu ada. Lagi banyak duit, lagi tidak ada masalah gitu Iya. ya. Ingat sama Tuhan. Oh justru ada. Ini ingat. Oh. Rajin ke masjid, salat berjamaah. Iya. Tapi giliran banyak masalah lupa sama Tuhan. Ada yang begitu. Oh ada. Atau yang sebaliknya ada. Yang banyak malah ya. Kalau lagi enak, lagi banyak duit, jabatan naik, ya, istri bisa nambah, mungkin begitu ya. Lupa diri. Aduh, berat lupa ya. diri. Tapi kalau sudah kena musibah, Iya, baru. ya, macam-macam, ingat kepada Tuhan. Sebenarnya hal ini bukan barang baru dalam sejarah kehidupan manusia. Dulu itu ada kaum ini. Memang ya. ada, Ustaz? Ada. Di Quran tuh Allah pernah jelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan. Iya. Allah ngasih contoh itu sebuah kota, sebuah desa ya. Sebuah wilayah. Kanat aminatan mutmainnatan. Aman, tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya datang dari mana-mana. Fakafarat bi anhumillah. Kemudian kufur terhadap nikmat Allah, lupa diri. Iya. Karena banyaknya nikmat lupa diri. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Karena kufur, lupa diri, Allah cicipkan kepada orang-orang di wilayah ini libasal ju' wal khauf. Rasa takut dan kelaparan yang kayak baju. Baju nempel terus tiap hari. Dimakan ya setahun ya sebab perbuatan mereka. Ini zaman tipe-tipe orang seperti ini sudah dicontohkan di Al-Quran. Kalau saya tidak kaget ya, tidak kaget. Ya. Jadi memang sudah ada di Al-Quran contoh-contoh seperti itu dan ya. Fakta, realitas di kehidupan kita banyak orang begitu. Orang kok ujuk-ujuk sekepnya musola jamaah. Iya. Kadang tak titeni kok dungaren orang ini. Ya tahunya setelah dapat seminggu informasi suaminya kena PHK. Oh, Allah. Ya, artinya begitu tuh ada. Gitu ya. Ada yang ini kok apa ya? Tumben gitu ya. Iya. Rajin salat malam, tak lihat di musola kok siapa. Oh, enggak tahunya mau kawin lagi. Ada, yang itu ada. Jadi kalau kepada Allah tuh lewis butuh toh. Iya. Ya, untungnya Allah tuh mah penyayang. Iya. Kamu mau hidup gitu tidak masalah kata Allah. Iya. Ada yang lagi kasih nikmat lupa. Iya. Oh, silakan kata Allah. Ngaku juga punya tempat surga sama neraka. Neraka. Makanya kata Rasulullah itu ismasita. Uripun sak karep-karepmu. Mak fa innaka mayyitun. Ingat tapi kamu akan mati. Iya. Wa mal masita, kamu berbuat apa saja karep-karepmu. Ingat fa innaka majziyun, kamu akan terbalaskan semua. Semuanya ada balasannya. You mau salat, ya enggak salat, ya you mau nyolong, ya mau korupsi, ya enggak, ya semuanya ada balasannya. Ada balasannya. Itu kan Iya. memang sudah kandungan dalam Al-Quran yang Kemudian disampaikan. wa ahbib man sita fa innaka mufariqun. Cintai siapa saja tapi ingat pada saatnya kamu akan berpisah. Jadi memang hukum sebab akibat itu adalah hukum alam yang dan mesti terjadi gitu loh. Kita tidak perlu kaget-kagetan dengan yang begitu. Yang penting hari ini bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, dicontohkan para alim ulama, tidak keluar dari rel dan trayek yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan andai kata keluar dari rel harus kembali ke rel kan gitu. Ya, Itu Ustaz kalau ya. ada kereta kok relnya bener tapi trayeknya salah ya sesat juga Iya. gitu kan. Tapi berarti kan harus kembali relnya Iya. itu Ustaz biar ini. Jadi kan memang mungkin pemahaman dari Al-Quran itu sebetulnya sangat mudah Ustaz ya. Andai kata kita tuh memahaminya dengan Tidak ada kitab paling mudah semudah Al-Quran. Saking mudahnya Al-Quran, orang kafir bisa paham Al-Quran. Iya, benar sekali Ustaz. Berapa banyak orang di luar Islam orang kafir hafal Quran. Begitu mudahnya Quran dipahami. Iya. Karena memang bahasa Tuhan bahasa mudah. Dan berapa banyak orang, berapa juta orang yang hafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang dipermudah oleh Allah untuk dipahami agar kamu iman kepadaku. Kalau sulit itu bukan milik Tuhan namanya. Iya, benar.
Saya mau tanya Mas, di kitab-kitab yang lain ada enggak orang yang hafal kitab selain kitab Al-Quran? Iya. Belum pernah saya dengar. Kalau Quran yang sebegitu tebal 30 juz dengan sekian ribu ayat, Iya. itu banyak orang hafal. Kemarin kita dengar anak umur 10 Ya, tahun. bukan hafal orang lagi, Quran. sudah anak-anak sudah hafal. Ya. Saya 40 tahun 2 lembar aja nggak hafal. Begitu hebatnya anak-anak 10 tahun. Subhanallah Ustaz ya. Jadi seperti itu. Memang dari kan kemauan. banyak buku di rumahnya. Ada tak satu yang hafal? Nggak ada. Tapi Quran dengan tebalnya sebegitu, yang hafal sedunia jutaan. Iya. Dan memang Quran diturunkan oleh Allah untuk memudahkan manusia dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan Quran, ya berarti hidup ini boleh ruwet. Iya. Pakai Quran selesai. Clear semuanya kalau kita pakai Quran. Oke. Ya mungkin itu salah satu pemahaman yang ini Ustadz yang harus kita terkait Al-Quran, yang harus kita pahami. Jadi segala sesuatu yang seperti apa yang jenengan sampaikan, nikmat itu sebetulnya tidak, itu kan sebuah bentuk nikmat sebetulnya. Kalau Nikmat kita, terbesar bagi iya. umat Islam adalah Al-Quran. Iya, itu adalah. Oke. Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, ya mungkin ada sebuah tausiah jadi terkait nuzul Quran, mungkin apa yang bisa disampaikan Ya. oleh warganet Di akhir perbincangan malam hari ini, saya cuma berdoa, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Jadikan Quran itu sebagai pemimpin kami dan cahaya kami. Dan berilah kami rezeki warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki bisa membaca Quran di tengah malam atau di siang hari. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kita oleh Allah Amin. dan anak cucu kita dijadikan orang-orang yang mencintai Al-Quran, Amin. gemar membaca Quran dan hidup dengan apa yang telah diaturkan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum menafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan warganet dan warga khususnya di Kecamatan Kanigaran, itu ada tadi ngopi ngobrol pintar, salam channel Kanigaran bersama Ustadz Gufron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.